Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini yang dampaknya bisa menyelamatkanmu di masa depan? Yang tahu boleh angkat tangan. Duh, apa ya jawabannya? Rio, kamu tahu nggak apa? Apa ya? Pernahkah kita berada dalam situasi seperti ini? Seorang guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada seluruh peserta didik. Guru telah menjelaskan materi dengan baik, menggunakan bahasa yang sederhana, bahkan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk menjawab. Namun, suasana kelas justru menjadi hening. Tidak ada tangan yang terangkat ke atas. Sebagian siswa hanya menunduk, menghindari kontak mata dengan guru, atau menunggu teman lain memberikan jawaban terlebih dahulu. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Apakah mereka benar-benar tidak mengetahui jawabannya? Ataukah sebenarnya mereka mengetahui jawabannya tetapi belum memiliki keberanian untuk menyampaikannya? Fenomena inilah yang menjadi fokus utama dalam video edukasi ini. Halo, perkenalkan saya Ayuning Tias Nurhayati Lukito, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Pada video ini, saya akan membahas hasil observasi mengenai komunikasi pendidikan di sekolah dasar, khususnya bagaimana komunikasi yang dibangun guru mampu mempengaruhi keberanian peserta didik untuk berbicara dan berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Video ini disusun berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan di sekolah dasar, yang kemudian dianalisis menggunakan teori komunikasi pendidikan, sehingga tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi di kelas, tetapi juga mengapa fenomena tersebut dapat terjadi, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan oleh guru. Judul video ini yaitu membangun keberanian siswa melalui komunikasi pendidikan yang efektif. Analisis hasil observasi komunikasi pendidikan di sekolah dasar. Komunikasi antara guru dengan siswa. Komunikasi merupakan inti dari setiap proses pembelajaran. Melalui komunikasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi, memberikan motivasi, mengajukan pertanyaan, hingga memberikan umpan balik kepada peserta didik. Namun, komunikasi pendidikan tidak hanya berarti menyampaikan informasi dari guru kepada peserta didik. Lebih dari itu, komunikasi pendidikan adalah proses membangun hubungan yang saling menghargai, menciptakan rasa aman, membutuhkan kepercayaan diri, serta memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berani menyampaikan pendapatnya. Dalam pembelajaran efektif, guru tidak hanya menjadi satu-satunya pusat komunikasi. Peserta didik juga memiliki kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk menjawab, serta mengungkapkan ide-ide yang dimilikinya. Dengan demikian, komunikasi berubah menjadi proses interaksi yang aktif dan bermakna. Namun, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, masih ditemukan fenomena bahwa tidak semua peserta didik memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam berkomunikasi, meskipun guru telah berusaha membangun komunikasi yang positif di dalam kelas. Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran diawali dengan komunikasi yang positif. Guru menyapa peserta didik dengan ramah, mengucapkan salam, mengajak berdoa, serta menghubungi materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari peserta didik melalui kegiatan apersepsi. Selama menjelaskan materi, guru menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Guru juga memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti gambar, poster animasi, presentasi visual, serta contoh-contoh konkret agar materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ketika guru memberikan pertanyaan, terlihat adanya perbedaan respon dari peserta didik. Bagian peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan percaya diri, aktif berdiskusi, serta berani menyampaikan pendapat. Namun, sebagian peserta didik lainnya memilih diam. Mereka tampak menunduk kepala, menghindari kontak mata dengan guru, atau menunggu teman lain memberikan jawaban terlebih dahulu. Menariknya, ketika guru memberikan motivasi dengan kalimat seperti, "Tidak apa-apa, jika masih salah, yang penting berani mencoba." Beberapa peserta didik mulai berani memberikan jawaban meskipun masih dengan suara yang pelan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya mereka memiliki pemahaman terhadap materi, tetapi rasa percaya diri masih perlu dikembangkan. Selain komunikasi verbal, melalui penjelasan materi, guru juga memperlihatkan berbagai bentuk komunikasi nonverbal yang positif. Guru memberikan senyuman, menjaga kontak mata, menganggukkan kepala ketika peserta didik menjawab, serta memberikan apresiasi berupa pujian sederhana seperti "Wah, bagus" atau "Terima kasih ya sudah mau mencoba". Komunikasi nonverbal tersebut ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap suasana belajar peserta didik. Terlihat peserta didik lebih nyaman, lebih rileks, dan sudah mulai berani menunjukkan keberaniannya untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Meskipun komunikasi yang dibangun guru sudah berjalan dengan baik,
Hasil observasi menunjukkan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam komunikasi yang terjadi di sekolah tersebut. Hambatan yang paling menonjol adalah rasa takut melakukan kesalahan, kurangnya kepercayaan diri, serta malu bertanya atau perbedaan karakter setiap peserta didik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, guru menerapkan berbagai strategi komunikasi seperti memberikan motivasi, menggunakan media pembelajaran yang menarik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui ice breaking, serta memberikan penguatan positif kepada peserta didik yang berani mencoba. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana guru menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut mampu membangun keberanian pada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pertanyaannya sekarang, mengapa komunikasi yang sama dapat menghasilkan respon yang berbeda pada setiap peserta didik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada bagian berikutnya kita akan menganalisis hasil observasi ini menggunakan beberapa teori komunikasi pendidikan yang relevan, sehingga kita dapat memahami penyebab munculnya fenomena tersebut secara lebih ilmiah. Setelah melihat berbagai fenomena yang terjadi selama proses pembelajaran, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Apa guru yang sudah menjelaskan materi dengan baik masih menemukan peserta didik yang belum berani berbicara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hasil observasi ini perlu dianalisis menggunakan beberapa teori komunikasi pendidikan, sehingga kita tidak hanya melihat fenomenanya, tetapi juga memahami penyebab yang melatar belakangi fenomena tersebut. Menurut Harold de Lasswell pada tahun 1948, komunikasi dapat dipahami melalui 5 unsur utama, yaitu siapa yang menyampaikan pesan, apa isi pesannya, media yang digunakan, kepada siapa pesan disampaikan, serta dampak yang dihasilkan. Berdasarkan hasil observasi, guru telah menjalankan seluruh unsur tersebut dengan baik. Guru menyampaikan materi menggunakan bahasa yang sederhana, memanfaatkan media pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman. Namun, pada unsur terakhir, yaitu with what effect, masih ditemukan bahwa sebagian peserta didik belum berani memberikan respon secara aktif. Artinya, komunikasi telah berlangsung, tetapi dampaknya yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya, Wilbur Scrum menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif harus menghasilkan umpan balik atau feedback. Dalam hasil observasi, terlihat bahwa guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi. Namun, umpan balik yang diberikan belum merata. Sebagian peserta didik aktif menjawab, sedangkan sebagian lainnya masih memilih diam. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya berlangsung secara dua arah. Selanjutnya, prinsip komunikasi efektif atau RACH menjelaskan bahwa komunikasi yang baik dibangun melalui 5 unsur, yaitu respect atau saling menghargai, empati atau memahami perasaan orang lain, A-nya itu audible atau pesan yang mudah didengar dan dipahami, C-nya itu clarity atau kejelasan pesan, serta H-nya itu adalah humble atau sikap rendah hati. Selama observasi, guru telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui sikap ramah guru, penggunaan bahasa yang sederhana saat mengajar, lalu pemberian motivasi, serta pemberian penghargaan terhadap setiap usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Suasana kelas pun menjadi lebih nyaman dan kondusif. Namun, ternyata komunikasi yang baik saja belum cukup untuk membuat seluruh peserta didik berani berbicara. Albert Bandura melalui Social Learning Theory menjelaskan bahwa peserta didik belajar melalui proses mengamati perilaku orang lain. Dalam proses pembelajaran, guru merupakan sosok yang setiap hari diamati oleh peserta didik. Ketika guru tersenyum, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai setiap jawaban, dan memberikan motivasi, peserta didik belajar bahwa berbicara di kelas merupakan sesuatu yang aman untuk dilakukan. Dengan kata lain, guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun keberanian peserta didik untuk berkomunikasi. Setelah peserta didik memiliki keberanian untuk berkomunikasi, proses belajar mulai berkembang melalui interaksi sosial. Hal ini sejalan dengan teori Lev-Vygotsky yang menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi antar guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik lebih berani berdiskusi ketika memperoleh dukungan dari guru dan teman sekelompoknya. Interaksi tersebut membantu mereka membangun pemahaman sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Berdasarkan kelima teori tersebut, dapat dipahami bahwa keberanian peserta didik untuk berbicara tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu. Keberanian tersebut tumbuh melalui komunikasi pendidikan yang dibangun secara konsisten oleh guru. Mulai dari penyampaian pesan yang jelas, komunikasi dua arah, hubungan yang penuh empati, keteladanan sikap guru, hingga terciptanya interaksi sosial yang positif selama proses pembelajaran. Saatnya mencari solusi.
Berdasarkan hasil observasi serta analisis teori, terdapat 5 strategi yang dapat diterapkan guru untuk meningkatkan keberanian peserta didik dalam berkomunikasi. Pertama, membangun komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk bertanya maupun berpendapat. Yang kedua, menggunakan pertanyaan terbuka yang mampu mendorong peserta didik berpikir kritis dan berani mengemukakan ide. Ketiga, memberikan penguatan positif melalui senyuman, pujian, maupun apresiasi terhadap setiap usaha peserta didik. Keempat, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik agar peserta didik lebih antusias mengikuti pembelajaran. Dan yang kelima, membangun kolaborasi antar guru, orang tua, serta pihak sekolah agar komunikasi yang positif terus berlanjut baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberanian peserta didik untuk berbicara bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang dibangun selama proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan teladan yang mampu membangun keberanian setiap peserta didik untuk berpikir, bertanya, dan menyampaikan pendapatnya. Pada akhirnya, komunikasi pendidikan bukan sekedar tentang bagaimana guru mengajar, melainkan tentang bagaimana guru mampu membangun keberanian setiap peserta didik untuk berpikir, bertanya, dan menyampaikan pendapatnya. Karena ketika seseorang anak berani mengangkat tangannya untuk pertama kali, disitulah proses pendidikan sesungguhnya sedang tumbuh. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah dasar. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.